Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, sebentar lagi kita akan memulai ibadat jalan salib. Marilah kita siapkan hati, pikiran, dan fisik kita agar kita mampu merenungkan kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, tindakan Yesus melalui penderitaan di jalan salib untuk menebus dosa kita menjadi bukti nyata atas besarnya kasih Allah pada kita. Allah Sang Pencipta tidak menghendaki kita anak-anaknya jauh daripadanya karena dosa. Kegiatan ibadat jalan salib, di mana kita merenungkan kisah sengsara Yesus ini, menjadi salah satu sarana bagi kita untuk merenungkan dan menyadari dosa kita dalam melakukan pertobatan diri, bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan kita juga harus mampu mengambil tindakan nyata kepada sesama dan seluruh alam ciptaannya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah menunjukkan kasih-Mu dengan merelakan Putra-Mu yang tunggal mengalami kesengsaraan untuk menebus dosa-dosa kami. Bimbinglah kami melalui Roh Kudus-Mu dalam merenungkan jalan salib ini, agar kami semakin mampu mengamalkan iman kami. Terlebih kami berani untuk semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat bagi sesama kami dan seluruh alam ciptaan. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin.
Perhentian pertama. Maka berteriaklah mereka, "Enyahkan dia, enyahkan dia!" Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Yesus dihukum mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Yesus ditangkap pada malam hari, diseret para serdadu, ditelanjangi, disiksa, dimahkotai duri, dan dijatuhi hukuman mati oleh Pilatus. Mengapa Yesus dihukum mati? Bukankah kerajaan Allah yang diwartakannya adalah pembebasan manusia dan dunia secara penuh? Pembebasan Allah bukanlah gerak tongkat sulap. Pertobatan adalah langkah menuju pembebasan. Pertobatan adalah mengubah cara berpikir dan bertindak. Pertobatan berarti juga mengatasi hal-hal yang menimbulkan dosa, yang mendatangkan ketidakadilan dan kematian. Kerajaan Allah merupakan kabar baik bagi mereka yang bertobat, dan kabar buruk serta penghakiman bagi yang bertegar hati. Tuhan, berilah rahmat untuk bertobat dengan tulus. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Perhentian kedua. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani, Golgota. Yesus memanggul salibnya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Yesus berjalan ke Golgota. Disandangnya salib kayu, bagai domba kapas putih. Tiada daun-daun palma. Domba putih menyeret azab dan dosa, merunduk oleh tugas teramat cinta, ditanam atas namanya. Segala menetes dari luka, ia melangkah ke Golgota.
Jantung berwarna paling agung, mengunyah dosa demi dosa. Dikunyahnya dan betapa getirnya. Tiada jubah terlentang di jalanan. Sirna teriakan hosana. Bunda menangis dengan rambut pada debu. Salib bukanlah urusan sepotong kayu. Salib berarti segala bentuk kepahitan dan kegetiran hidup yang harus dijalani. Memanggul salib berarti mentahtakan penderitaan pada diri kita karena cinta. Suatu sikap Kristiani yang jelas dibuang dan disangkal kuat oleh dunia di mana kita hidup. Dia adalah batu sandungan yang harus dihindari. Sering kita bertanya, mengapa harus salib, Tuhan? Tidakkah Engkau mampu lahir menjadi seorang anak raja dengan segala kemuliaan dan kemegahan-Mu? Disadari atau tidak, pasti kita pernah mengalami. Bukankah dalam kepahitan hidup, krisis hidup, kesepian hidup, atau saat kita disakiti oleh orang yang kita cintai, teman, sesama, justru kita temukan proses pemahaman makna hidup, yakni manakala kita berani berdialog dalam hati kita dengan luka-luka dan semua kegetiran itu. Bukankah ketika penderitaan kita olah dengan mengajaknya berdialog, bercakap-cakap dengan batin, diiringi tangis menyayat, disertai gugatan protes pada Tuhan Pencipta, diiringi rasa sesal, dan diakhiri dengan usaha mati-matian untuk memasrahkan kegetiran hidup itu di tangan Tuhan? Bukankah saat itulah pelan-pelan terjadi proses dialog batin, doa yang amat sangat mendalam, dan terjadi tindakan berserah diri yang amat radikal kepadanya, dan dengan demikian kita menjadi lega? Bukankah ketika dialog-dialog batin mengenai luka dan salib kita figurai, kita beri bingkai dengan kepasrahan doa, sehingga membumbung ke Sang Pencipta adalah tindakan beriman, tindakan berserah yang merupakan doa salib kita yang paling tulus, paling indah. Jadi, mengapakah kita harus berpaling dari salib? Tuhan, ajarlah kami menerima salib dengan cinta. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Perhentian ketiga.
Sambil memikul salibnya ke tempat yang bernama Tengkorak, ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Yesus berjalan terhuyung-huyung, tertindih di bawah salib berat yang dipanggul di atas bahunya yang kudus. Ia tak lagi sanggup mengangkat kaki dan terjatuh di bawah salib yang berat. Sementara itu, cacian, bentakan, hujatan, makian terus bergema, disertai tendangan, tertawaan, ejekan, hardikan, dan tamparan. Jatuh bukanlah peristiwa lahiriah belaka. Jatuh berarti mengakui secara bebas dan tulus batas-batas kemampuan kita di hadapan situasi yang tidak dapat kita atasi, dan memaksa kita tunduk menyerah. Jatuh adalah bukti kerapuhan manusiawi kita. Kita bukanlah maha kuasa. Hati kita mungkin berontak, marah, mengobarkan dendam, menyangkal kejatuhan kita, atau malah kita tidak berusaha untuk melepaskan diri dari keadaan yang menyedihkan akibat keterbatasan kita. Tetapi jatuh dapat mengajak hati kita untuk membina kerendahan hati kita. Sementara jatuh, kita menerima kenyataan bahwa ketika kita jatuh, kita masih boleh berharap dan percaya kepada Allah yang dengan kehebatannya datang memulihkan kelemahan kita untuk dapat membangun suatu keberanian yang besar. Itulah keteladanan kerendahan hati Yesus. Dialah pahlawan sejati yang bersedia jatuh dalam kesetia kawanan dengan mereka semua yang mengalami kerapuhan manusia. Mau bangun lagi setelah jatuh, menerima keterpurukan tanpa menyangkal, tetap rendah hati tanpa menunjukkan rasa dendam, dan mempercayakan diri kita secara teguh dalam pelukan Bapa Surgawi. Tuhan, ajarlah kami untuk menjadi lebih rendah hati. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini.
Perhentian keempat. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh. Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya. Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Setelah jatuh, ia bangun lagi, terhuyung-huyung oleh beratnya salib yang tersangga di bahunya yang kudus. Ketika itu, ia melihat sesosok wajah yang mencerminkan semua penderitaan yang harus ditanggungnya sekarang ini. Yesus melihat ibunya. Mereka tidak mampu berbicara satu sama lain. Kata-katanya tersekat oleh duka mendalam. Hanya tatapan mereka saja yang bertemu. Apa yang harus dikatakan dalam pertemuan seperti ini? Apa yang harus dikatakan oleh seorang ibu yang harus menyaksikan buah rahimnya yang diiris secara kasar melebihi ukuran, kejam melewati batas, keji melampaui kebiasaan, biadab melewati adat sopan santun, brutal tanpa peri kemanusiaan. Dia menjadi objek segala nafsu kemarahan, sasaran dendam dan benci manusia. Inikah Yesus anakku yang didambakan bangsa-bangsa, diramalkan penuh damba oleh para nabi. Yesus yang penuh kelembutan dalam tingkah laku, rendah hati, mengagumkan, penuh kasih sayang, samudra ampun yang tak terduga. Hanya kehadiran, kebisuan, kehangatan, dan dukungan dalam hadirnya air mata yang mampu ia persembahkan bagi putranya yang terkasih. Maria telah datang untuk mendampingi anaknya. Maria mengundang kita untuk berbagi derita pula dalam hidup sesama kita. Dia adalah perawan duka, sebab dia mengalami kedukaan kita sebagai kedukaannya sendiri. Maria memberi kekuatan dan keberanian dengan tatapannya yang penuh pengertian, dukungan, dan persetujuan sebagaimana telah dilakukannya kepada Yesus. Dengan penyertaan Sang Ibu yang berbelas kasih, kita memperoleh kekuatan untuk terus memanggul salib kecil kita. Maria, hadirlah selalu dalam segala pergulatan dan perjalanan hidup kami. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini.
Perhentian kelima. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru saja datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Yesus ditolong oleh Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Simon bagaikan seorang Samaria yang baik hati bagi Yesus dalam perjalanannya ke puncak Kalvari. Dia mungkin saja tidak mengenal Yesus, akan tetapi hadirnya sebuah penderitaan seorang manusia di hadapannya, seorang yang membutuhkan uluran tangan seseorang, telah menggerakkan rasa kepekaan dan kesetiakawanannya sebagai manusia untuk memberikan bahunya bagi seseorang yang sudah tidak mampu lagi memikul salibnya sendiri. Kepekaan dan kesetiakawanan memerlukan tindakan yang nyata dan efektif. Bukan mereka yang berseru, "Tuhan, Tuhan," yang akan diselamatkan, tetapi mereka yang melakukan kehendak Tuhan. Keselamatan itu bukan teori, tetapi suatu tindakan yang nyata dan otentik. Cinta yang tidak ingat diri, pengampunan yang tulus murni, dan uluran tangan yang suka menolong dengan murah hati. Apakah yang kita lakukan ketika kita hanya berdiam diri saja melihat rekan kita yang memerlukan pertolongan, atau menolak permintaan bantuan sesama kita karena alasan kesibukan kita? Keselamatan harus hadir karena Tuhan sudah tidak mempunyai tangan dan kaki lagi di dunia ini. Tuhan, ajarlah kami menjadi PK bagi penderitaan sesama kami. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Perhentian keenam. Tiba-tiba seorang gadis dengan keberaniannya yang besar menyeruak di antara orang-orang. Ia sampai setelah Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Kemudian tanpa ragu, ia menebarkan sapu tangan yang lebar dan mengusapkannya pada wajah Yesus yang penuh berlumuran peluh dan darah.
Veronika mengusap wajah Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Hatinya teriris oleh luka yang mendalam. Duka karena seorang yang sangat dicintai dan dihormatinya harus menanggung penderitaan seperti itu. Veronika termangu pada persimpangan jalan antara cinta yang kudus dan ketakutan. Tetapi kesadarannya tersentak. Kini bukan saatnya berduka. Terkurung dalam duka dan murung tidak pernah akan bisa mengubah keadaan. Tetapi dengan berbuat sesuatu, ia bisa memperbaiki keadaan, walaupun suatu perubahan dan perubahan yang tiada berarti. Tetapi ia sadar tiada perbuatan yang tanpa akibat, baik ataupun buruk. Veronika menunjukkan keberanian besar pada saat-saat genting. Tindakan Veronika adalah suatu tindakan yang mencoba menerobos keegoisan kita dan mulai mengulurkan tangan bagi sesama kita. Wajah Allah yang terlukis adalah wajah Allah yang terwariskan pada kita, penuh luka-luka, tanpa ketampanan, bukan kekayaan, tetapi hamba yang menderita. Dia memilih kemiskinan, kerendahan hati, dan kesederhanaan. Sungguh, wajah yang mengubah hal-hal yang tidak manusiawi menjadi sungguh-sungguh manusiawi, telah menjadi serupa dan sama dengan Allah. Tuhan, berilah kami keberanian untuk menerobos keegoisan kami.
Perhentian ke-8. Sejumlah besar wanita mengikutinya. Di antaranya banyak perempuan yang meratapi dia. Yesus menghibur wanita-wanita Yerusalem. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Tiada jubah terentang di jalanan. Tiada lagi teriakan, Hosana, Hosana. Anak Daud tertatih-tatih melangkah ke Golgota, dan menangislah segala perempuan kota. Perempuan, mengapa kau tangisi diriku, dan tiada kau tangisi dirimu? Sebuah tangisan bagi mereka yang bertanggung jawab atas penderitaan Yesus, yang menantang keadilan Allah dan menghukum Yesus. Bukanlah tangisan iba dan belas kasih. Sebaliknya, tangisan sedih tak terhiburkan karena ketegaran hati manusia yang senantiasa menimbulkan kedosaan baru. Tangisan itu adalah seruan ke surga, memohon belas kasih dan kekuatan surgawi agar orang bertobat. Menaruh iba adalah salah satu cara berbagi derita. Bagaimanapun juga, manusia selalu merasakan kesedihan atau penderitaan orang lain. Karena orang lain itu bukan sekedar yang lain. Dia sesama, saudara kita. Kesedihan yang ditanggung bersama menjadi ringan. Rasa ngeri karena kesepian dan ditinggalkan akan terobati jika ada orang lain menaruh iba dan menunjukkan rasa haru yang mendalam dan tulus murni. Karena itu, bila orang tidak lagi mampu menaruh rasa iba pada seseorang, hal itu menandakan matinya pengharapan dan manusia diambang neraka. Karena itu, Yesus merasa dikuatkan kembali mendengar tangis haru wanita di sekitarnya. Tuhan, berilah kami keberanian menembus ketegaran hati kami, agar kami semakin mampu menangisi dosa-dosa kami. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Perhentian ke-9. Puncak Kalvari, tujuan salib semakin dekat. Yesus benar-benar sudah lelah. Ia tidak dapat bertahan untuk berdiri
dan jatuh untuk ketiga kalinya. Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Kita sering mengalami hal yang sama, jatuh ketika saat-saat terakhir mencapai tujuan. Usaha tampak sia-sia, lelah, putus asa, dan hampa. Bukankah di balik semua ini adalah ujian kesetiaan, keesaan hati untuk tetap pada pencarian dan perjuangan? Bukankah belajar menjadi setia adalah lebih besar daripada usaha yang sia-sia? Perlu dibangun suatu tekad untuk berani memulai lagi. Arti sebuah perjuangan bukanlah pencapaian hasil, tetapi pada langkah perjuangan itu sendiri sebagai langkah pemurnian diri. Pengalaman jatuh bangun itulah tungku penempaan kita. Dalam iman, setiap pencarian itu adalah detik perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan, ajarlah kami menjadi setia kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Perhentian ke-10. Mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Kalvari menanti anak manusia untuk ditahtakan. Para serdadu menyerobot secara kasar, menanggalkan pakaiannya. Ketelanjangan adalah saat-saat yang paling memalukan. Pakaian bukanlah sekedar penutup tubuh. Pakaian juga melindungi misteri kepribadian yang ada dalam setiap manusia. Tetapi Yesus ditelanjangi di hadapan khalayak ramai. Dia direndahkan dari pribadi luhur mulia menjadi objek cemoohan. Penghinaan bukan saja menimpa tubuh, tetapi juga menimpa arti terdalam pribadi manusia yang menyimpan nilai-nilai suci dan kehormatan manusia. Dengan telanjang,
orang tidak mempunyai perlindungan sama sekali. Semua kekuatan habis terkikis. Dalam situasi seperti ini, orang kadang menyerah, mundur, dan melepaskan cita-cita. Itulah kerapuhan manusiawi. Yesus juga mengalaminya. Penelanjangan tidak harus merupakan penghinaan bila diterima secara bebas oleh orang yang murni dan tak bersalah. Hal itu dapat merupakan kesempatan berdamai dengan musuh-musuh kita. Mereka diampuni dan disatukan kembali dalam rengkuhan cinta yang sungguh-sungguh. Bukankah kita semua berdiri telanjang di hadapan Allah? Di hadapan Dia tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dan rahasia. Tuhan, ajarlah kami untuk tidak menghakimi sesama kami. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Perhentian ke-11. Bersama dengan Dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Yesus dipaku di salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Disinilah aku bergantung. Domba hitam terbantai di tiang. Aku, sang kebenaran, terpancang agar dipandang oleh semua orang yang mencari kebenaran. Perempuan malang bersimbah debu meratap. Merataplah sepatut seorang ibu yang meratap kematian anak sulung. Tapi merataplah tanpa kegusaran terhadap mereka yang menyeret aku dari lorong ke lorong kota, yang menombak dan memaku aku ke tiang gantung. Manusia itu baik, kelaliman hanya kesesatan. Sesaat akan luluh dalam penyesalan. Bagi nabi, pemikir dan penyair hanya ada satu jalan, bukan senjata, gigi atau pedang, hanya penyerahan dan cinta kepada manusia dan keyakinan akan kebenaran. Jangan bimbang darahku tercecer dari luka-luka tubuhku. Akan mendekatlah mereka kepada keinsafan. Mereka telah membunuh sesama insan yang juga mengenal gembira, rindu, dan duka.
mereka akan berhenti mengancam, malahan akan mencampakkan diri. Bapa, ampunilah mereka. Mereka tidak sadar akan apa yang mereka perbuat. Bapa, ampunilah kami yang sering menambah luka-Mu dengan dosa-dosa kami. Bapa, ampunilah kami yang tidak sadar akan dosa yang kami perbuat. Perhentian ke-12. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Yesus wafat di salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Tiada lagi tempat berpijak di bumi. Dia tergantung antara langit dan bumi. 3 jam lamanya penuh sengsara. Penolakan manusia telah mengantarnya ke salib. Tetapi penolakan itu tidak dapat menentukan makna yang akan diberikan oleh Yesus yang tersalib. Makna cinta. Cinta yang mengorbankan diri untuk mendapatkan pengampunan bagi mereka yang menyalibkannya, maupun pengampunan bagi semua manusia. Makna kesetiakawanan bagi semua penderitaan salib semua orang akibat ketegaran hati manusia dalam sejarah dan penolakan manusia terhadap realitas kerajaan Allah. Meskipun cintanya bagai samudra tak terbatas, Yesus akan menghadapi pencobaan terakhir dan mengerikan. Suatu pencobaan yang akan semakin memperjelas cintanya yang agung. Perjuangan melawan Bapanya sendiri. Bapa yang dirasa begitu akrab dengan anaknya. Bapa yang telah diwartakannya sebagai yang maha kasih dan maha baik. Bapa yang tampaknya sekarang telah meninggalkannya sama sekali. Yesus mengalami neraka ketidakhadiran Allah. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan daku? Dari lubuk jiwanya terdalam, keluarlah pertanyaan yang memperlihatkan pencobaannya yang paling buruk. Apakah kesetiaanku sia-sia dan tiada bermakna? Apakah perjuanganku demi Allah tiada arti sama sekali?
apakah sia-sia aku menanggung resiko penganiayaan dan hukuman mati? Yesus menyadari dirinya telanjang dan hampa di hadapan Bapanya. Tiada lagi pegangan. Secara manusiawi, dia gagal. Pudar rasa percaya dirinya. Tiada lagi landasan berpijak. Tapi Yesus tetap percaya kepada Bapanya dan menyerahkan dirinya kepada misteri yang selamanya tiada bernama. Misteri itulah harapan tersisa, di mana merajalela keputusasaan, disitulah pengharapan semakin berlimpah. Dengan demikian, kematiannya menjadi utuh dan pengorbanannya sempurna. Diminumnya dari piala kencana, anggur dari lambungnya sendiri. Pada tarikan nafas terakhir, Bapa, selesailah semuanya. Tuhan, berilah kami rahmat untuk mengenal misteri salib-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Perhentian ke-13. Dan dekat salib Yesus berdirilah ibunya, saudara ibunya, Maria istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Dan pedang akan menembus jantungmu sendiri. Bergemalah ramalan Simeon di hati Maria saat menerima tubuh lunglai Yesus dari Yusuf Arimatea dan meletakkannya di atas pangkuannya. Hancur lebur hatinya disiksa oleh kebanggaannya sendiri. Mulai sekarang, segala suku bangsa menyebut aku yang paling berbahagia. Tetapi dalam kepasrahan iman yang mendalam, terdengar rintihan batin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Tuhan, berilah kami iman seperti Maria. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini.
Perhentian ke-14. Yusuf memberi kain lenan, kemudian ia menurunkan Yesus dari salib dan mengafaninya dengan kain lenan, lalu menguburkan dia. Tuhan Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Yesus turun ke tempat penantian. Dengan mati, Yesus mengalami kesepian maut, mengalami bagaimana rasanya ditinggalkan sendirian. Di balik bumi ini, di balik jasmani, sesama manusia yang lain, dan cinta, serta semua kata-kata penghiburan. Makna kematian ditentukan oleh makna kehidupan. Hidup bukan hanya berarti tidak mati belaka, tetapi melibatkan orang untuk menciptakan sejumlah makna yang akan abadi. Kerendahan hati, pengharapan, dan cinta kita melampaui segala sesuatu yang mungkin tampak pada kita. Dalam hidup, manusia mengalami yang mutlak, yaitu Allah, dan melampaui hal-hal di dunia ini. Manusia lebih besar daripada dunia dan kematian. Kematian merupakan langkah penting menuju kepenuhan hidup. Semua halangan yang ada karena ruang dan waktu, materi dan wadak ini akan hancur. Manusia menjadi utuh karena kerinduannya terpuaskan. Manusia menemukan tujuan cinta sejati. Kematian adalah pintu menuju kebangkitan, di mana manusia memperoleh kehidupan ilahi penuh, suatu langkah menuju kehidupan kekal dan abadi. Tuhan, semoga dengan rahmat pembaptisan kami Kau bolehkan untuk bangkit bersama Engkau. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami, orang berdosa ini. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, jalan salib adalah salah satu sarana bagi kita untuk menyadari akan kasih Allah yang besar dan nyata bagi kita. Semoga perenungan kita akan penderitaan Yesus di jalan salibnya menyadarkan kita dan membuat kita untuk berani untuk melakukan pertobatan diri
bukan saja bagi diri kita sendiri, melainkan untuk sesama dan seluruh alam ciptaan. Semoga perenungan ini menjadikan kita berani untuk semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat untuk sesama. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, penderitaan Yesus di jalan salibnya sungguhlah berat. Tetapi karena kasih, kesetiaan, dan ketaatannya pada kehendak-Mu, Yesus mampu melakukannya bagi kami, menebus dosa-dosa kami, agar kami merasakan kembali hubungan yang harmonis dengan-Mu. Ajarilah kami untuk selalu menyadari hal ini, sehingga tingkah laku kami hari demi hari semakin sesuai dengan apa yang Kau kehendaki dan semakin menuju kesempurnaan. Kami mohon, mampukan kami untuk semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat bagi sesama kami dan seluruh alam ciptaan-Mu. Dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup bersama Dikau dan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.